Hei, pernah nggak sih kalian denger cerita tentang orang yang tiba-tiba berubah jadi pocong? Bukan meninggal, tapi kayak pocong hidup. Bayangin, kamu bangun tidur, terus tiba-tiba udah terbungkus kain kafan. Nggak bisa gerak, cuman bisa loncat-loncat. Serem kan? Tapi percaya nggak percaya, ada cerita yang kayak gini. Dan kali ini aku bakal ceritain kisah horor tentang seseorang yang mengalami kejadian aneh sampai akhirnya jadi pocong. Penasaran? Yuk simak ceritanya. Jadi, ini cerita tentang seseorang anak laki-laki yang bernama Bayu. Umurnya sekitar 12 tahun. Anak rumahan yang suka main game sampai larut malam. Suatu hari, Bayu dan teman-temannya iseng main petak umpet di dekat kuburan. Biasalah, anak-anak suka uji nyali, apalagi katanya ada mitos kalau main di situ malam-malam bisa lihat penunggu yang gak kasat mata. Awalnya mereka ketawa-ketawa biasa aja, tapi pas Bayu kebagian jaga, dia merasa ada yang aneh. Dia denger suara kain terseret. Kayak ada sesuatu yang geser pelan di tanah. Pas dia nengok ke belakang, kosong, gak ada apa-apa. Tapi makin lama suara itu makin dekat dan tiba-tiba gleb. Bayu ngerasa sesuatu melihat tubuhnya. Gelap, gak bisa gerak. Dia teriak tapi suaranya ketahan di tenggorokan. Saat dia bisa membuka mata, dia sadar badannya kebungkus kain putih. Dan yang lebih parah, teman-temannya gak bisa lihat dia. Bayu berusaha lompat-lompat mendekati mereka, tapi teman-temannya malah lari ketakutan. Salah satu dari mereka teriak, "Pocong, pocong!" Bayu panik. Dia coba bicara, tapi suaranya gak bisa keluar. Dia cuma bisa melihat dunia dari balik kain kafan yang menutupi wajahnya. Sampai akhirnya seseorang membaca doa di dekat kuburan itu. Perlahan kain kafan di tubuhnya mulai lepas. Nafasnya mulai terasa lega. Dan boom, dia kembali ke tubuhnya. Bayu terbangun di rumahnya dengan keringat dingin. Kata Bayu, mimpikah? Atau kejadian itu benar-benar terjadi? Yang jelas, sejak malam itu Bayu gak pernah lagi berani main petak umpet dekat kuburan. Gimana menurut kalian? Ini kejadian nyata atau cuma mimpi yang terlalu nyata? Kalau kalian pernah dengar cerita horor yang mirip atau malah punya pengalaman sendiri, tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like kalau kalian suka, subscribe biar nggak ketinggalan cerita-cerita berikutnya, dan share ke teman-teman kalian yang suka uji nyali. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Selamat tidur.